Nah, tujuan kami dari Unjani dan khususnya FK Unjani untuk penegasan penciri kami bahwa kami itu adalah Ya. salah satu bidang instansi pendidikan di bawah TNI Angkatan Darat. Nah, tentu nuansa-nuansa tadi akan terasa, Pak, baik itu di dosen maupun di mahasiswa. Nah, termasuk juga dalam berbagai macam kegiatan. Jadi misalnya kami di FK Unjani mempunyai kegiatan blok elektif yang kita sebut dengan blok kedokteran militer, Pak. Jadi mahasiswa Hmm. itu diajarkan bagaimana untuk survival, untuk bertahan hidup, kemudian juga untuk bagaimana untuk penanganan kalau terjadi pertempuran, misalnya simulasi pertempuran, di mana kami juga di kesehatan juga ikut membantu Pak ya biasanya Hmm. itu di garis belakang di pendukung. Jadi dengan kondisi yang terbatas, tentunya di suasana yang tidak terlalu ideal, bagaimana caranya bisa menangani Hmm. pasien dalam kondisi emergensi. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, IPB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan program untuk mendokumentasikan 44 fakultas kedokteran di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami tayangkan di majalah Kampus Indonesia edisi November atau dibukukan. Karena rasanya sudah tidak ngejar untuk seluruh 44 ini kita wawancarai. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Windra Magister Kesehatan. Beliau adalah Dekan Fakultas Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani. Apa kabar, Dok? Baik Pak, Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Iya. Eh, Dr. Windra menyelesaikan S1 kedokteran di Universitas Sriwijaya pada 1997, kemudian S2 dan S3 di Universitas Pajajaran. Menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran Unjani sejak 1997 dan saat ini menjadi dekan untuk periode 2023-2027. Nah, supaya lebih jelas walaupun singkat mungkin bisa diceritakan perjalanan karir Dr. Dr. Windra yang mungkin ada hal yang menarik atau mengesankan. Silakan, Dok. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Ini suatu kehormatan bagi kami FK Unjani mendapat kesempatan untuk diwawancarai. eh, Kalau kita lihat perjalanan karir saya sih sebenarnya relatif biasa, Pak ya. Ya. Jadi saya lahir di Bukit Tinggi tahun 72, menempuh pendidikan S1 di FK Universitas Sriwijaya, Unsri, itu tahun 90 masuknya dan selesai tahun 1996.
Nah, saya mulai masuk bergabung di FK Unjani sejak tahun 1997. Ya. Eh, Waktu itu FK Unjani baru berusia sekitar 5 tahun, Pak. Menjadi masih Ya. apa ya, ya masih muda lah itu FK Unjani. Ya. Kemudian tahun 98 saya mendapatkan kesempatan untuk pendidikan S2. Di tahun 90 selesainya tahun 2021. Kemudian di tahun 2007 saya melanjutkan lagi di S3 dan selesai di tahun 2012. Nah, selesai dari 2012 itu saya ditunjuk sebagai Wakil Dekan 2 di Ya. bidang sumber daya Deva Unjani dari 2013 sampai tahun 2021. Ya, Alhamdulillah berjalan 2 periode. Setelah itu saya di tahun 2023 itu diberikan amanah untuk menjabat Kaprodi Magister Penuhan Kulit dan Estetika. Dan 2003 awal, tahun 2000, bulan Januari kalau nggak salah, Ya. kemudian di 2023 akhir, bulan Oktober, itu mendapatkan tugas baru sebagai Dekan FK Unjani sampai sekarang, sampai tahun periode 2027. Mungkin yang ingin saya tanyakan, ketika S2 dan S3 di Unpad, kan itu sekaligus double degree, dok. Eh, iya Pak, jadi saya sempat vakum dulu Pak. Jadi dari Ya. 2012 saya selesai di apa namanya itu di S2, itu kemudian baru tahun eh, tahun berikutnya baru saya mengikut lagi Pak. Jadi tidak double degree Pak, prosesnya seperti Ya. itu. Ya. Jadi tidak mengambil spesialis berarti, dok. Oh enggak Pak, jadi kebetulan saya Ya. passion di pendidikan, jadi Oke, saya baik. arahnya ke magister gitu Pak. Iya, baik dok. Nah, kemudian sekarang tentang Fakultas Kedokteran Unjani, mungkin bisa diceritakan mulai apa sejarahnya, perkembangannya, sampai akhirnya dinyatakan sebagai Fakultas Kedokteran akreditasi unggul. Baik, Pak. Jadi kalau kita lihat perkembangan Eva Unjani ini sebenarnya dimulai dari pendirian di tahun 1953, diinisiasi oleh dokter-dokter yang berada di Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira. Jadi Rumah Sakit Tentara, Pak, Ya, di Cimahi posisinya. Beliau, para pendiri kami ini memiliki idealisme untuk menghasilkan dokter yang bisa bekerja di lingkungan TNI Angkatan Darat. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan dokter di TNI Angkatan Darat. Nah, jadi itu idealisme pertama pendirian FK Unjani. Nah, kemudian FK Unjani dari tahun 2020, 2008 itu sudah memulai sistem kurikulum baru. Jadi hmm, problem based learning, Pak. Jadi yang sekarang berjalan. Nah, itu juga sebagai tonggak sejarah kita juga dari perubahan kurikulum dari sistem SKS menjadi proses problem based learning. Dan itu juga membutuhkan effort yang besar juga. Kemudian di tahun 2010 kita FK Unjani sudah mulai meningkat Pak, akreditasinya menjadi baik sekali. ya, Dan terus kami perjuangkan dan alhamdulillah sampai tahun 2022 kemarin itu kami sudah bisa memperoleh akreditasi unggul. Nah, ya, dalam perjalanan untuk memperoleh akreditasi unggul itu tentunya banyak hal Pak yang ya, kami perjuangkan Pak. Jadi terkait dengan visi misi kami juga ya, dan juga untuk penguatan kelembagaan, kemudian juga ya, untuk penguatan daripada mutu lulusan kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi memang berproses terus-menerus. Nah, pada tahun 2022, FK Unjani itu mengembangkan program studi baru, Pak. ya, Jadi yang pertama yang dikembangkan adalah
S1 Administrasi Rumah Sakit yang Oh, berdiri mulai tahun 2022 di semester ganjil sudah berjalan. Kemudian di tahun 2023 itu kita mendirikan S2. S2 Magister Penuhan Kulit dan Estetika. Nah, jadi perjalanan kita sampai saat ini kita sudah memiliki 4 buah program studi, yaitu program studi kedokteran tahap sarjana, program studi kedokteran tahap profesi, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, dan program studi Magister Penuhan Kulit dan Estetika. Dua prodi baru ini sekarang dalam proses akreditasi ulang, Pak, reakreditasi ulang. Ya, jadi karena kami ke depannya tentunya dengan akreditasi dua prodi yang baru ini, kami harapkan bisa dikembangkan menjadi prodi-prodi selanjutnya. Misalnya untuk program studi Magister Administrasi Rumah Sakit, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan eh, yang dibutuhkan oleh alumni kami tentunya dan pasar lulusan dari FK Unjani, Pak. kemudian di era masa bakti Dr. Windra sebagai dekan, apa saja yang diprogramkan? Apa termasuk akan membuka PPDS? Oh iya, Pak. Jadi memang kalau kita lihat dari apa rencana kami waktu kita mulai menjalankan program sebagai dekan baru di sini, maka saya juga membuat beberapa program utama. Jadi yang pertama itu adalah tentunya untuk memperkuat sistem penjaminan mutu, Pak. Jadi artinya program pertama saya adalah implementasi tata pamong dan penjaminan mutu. Dan kedua tentunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik itu dosen, baik itu tenaga pendidikan, dan juga mahasiswa. Kemudian yang ketiga, tentunya saya harus mengembangkan kerjasama yang terimplementasi dengan berbagai macam institusi yang terkait. Yang keempat, tentunya kami juga harus mengembangkan laboratorium yang ada, itu menjadi laboratorium yang terstandar, sehingga nanti bisa digunakan secara maksimal, baik itu untuk pendidikan, penelitian, maupun sebagai revenue generate, jadi sumber pendapatan di luar mahasiswa. Nah, dan terakhir tentunya adalah pembinaan prestasi mahasiswa. Dan berikutnya, apabila program ini tentunya bisa berjalan dengan baik, ini akan menjadi landasan yang besar untuk kami untuk mengembangkan prodi-prodi selanjutnya. Nah, ke depan kami juga merencanakan pengembangan prodi. Tadi yang saya sebutkan pertama adalah kelanjutan daripada S1 Administrasi Rumah Sakit, di mana kami sudah mengembangkan sejauh mungkin, termasuk sumber dayanya, maka ke depan kami akan mengembangkan menjadi menambah satu lagi Magister Administrasi Rumah Sakit. Dan ini juga sudah ada kajiannya, eh, termasuk juga survei terhadap animo dari masyarakat, termasuk alumni kami. Dan potensinya cukup besar. Dan kedua, sesuai dengan visi kami tentunya di bidang kebencanaan, maka kami mengusahakan sudah melakukan survei pendahuluan untuk pendirian magister mitigasi kebencanaan. Dan selanjutnya kami juga sedang mempersiapkan studi kelayakan juga untuk mulai mendirikan program spesialis anestesi, Pak. Ya. Dan tentunya ini kami melakukan exercise dulu, studi kelayakan dulu, sehingga kami yakin bahwa dalam perjalanan ke depan, prodi-prodi tersebut itu bisa melaksanakan kegiatan pendidikan dengan baik dan tentunya diminati oleh masyarakat tentunya. Itu rencana kami ke depan Ya. sebagai dekan FK Unjani, Pak. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Maruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Maruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan.
Untuk informasi dan pemesanan majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Ya, baik. Kalau sampai saat ini seperti apa potret student body Fakultas Kedokteran Unjani? Baik dari segi mahasiswa tadi program studinya sudah disampaikan, mungkin laboratorium, staf pengajar, atau juga profil alumninya, Dok. Baik, Pak. Jadi kalau kita lihat FK Unjani student body-nya sekarang total itu di 1.464 mahasiswa. Jadi saya izin lihat datanya, Pak ya. Ya, Di mana untuk prodi tahap kedokteran tahap sarjana itu 850 mahasiswa. Kemudian untuk prodi tahap profesi itu 300 mahasiswa. Program studi administrasi rumah sakit 200 mahasiswa, dan prodi magister penuhan kulit estetika itu 114 mahasiswa. Jadi total student body kami adalah 1.464 mahasiswa. Dan sampai saat ini untuk prodi kedokteran itu sudah meluluskan dokter sebanyak 3.009 orang. Jadi alumni kami juga cukup banyak, Pak. Jadi sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang 3.900, 3.009 orang. Di mana kalau profil dosennya kita bisa lihat di sini kami memiliki 146 orang dosen, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat sumber daya kami di tiga prodi tadi itu sudah memadai. Kemudian juga perbandingan rasio antara dosen dan mahasiswa untuk prodi kedokteran tahap sarjana itu sudah sesuai dengan aturan. Kita sudah 1:9 sekarang, kalau aturan 1:10. Untuk profesi kita sudah 1:5 sesuai dengan aturan. Begitu juga untuk prodi yang lainnya, untuk ARS itu sudah 1:10, begitu juga untuk prodi MPKE sudah 1:10. Nah, jadi kami berusaha bagaimana dengan berbagai macam upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kami, Pak. Jadi itu untuk profil student body kami dan dosen. Nah, yang terkait tadi dengan lulusan kami, alumni kami, tentunya alumni kami tadi sudah cukup banyak karena kami sudah berdiri dari tahun 1993. Sekarang jumlahnya sudah begitu besar ya, dan kami tentunya selalu bekerjasama dengan Ikatan Alumni FK Unjani. Seperti contoh, dalam waktu beberapa bulan yang lalu kami mengadakan berbagai macam event. Jadi seperti mengadakan pekan ilmiah tahunan, itu juga melibatkan alumni. Kami mengadakan Mega Baksos, kemudian di daerah Serang, Pak. Kebetulan alumni kami ini di daerah Serang cukup besar, jadi jumlahnya. Nah, jadi kami melakukan Mega Baksos bekerjasama dengan Pemda, bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia di sana. Jadi kami melakukan berbagai macam kegiatan Mega Baksos dan insya Allah itu akan kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau untuk profil alumni sendiri, tentunya kalau kita lihat prestasi secara individu, banyak sudah torehan prestasi yang mereka raih. Jadi, misalnya ada yang sudah mendapatkan award dari Kerajaan Belgia atas nama Dr. Arif Wibowo ya, melalui penelitiannya. Kemudian juga ada di tingkat nasional, contohnya Dr. Yusuf Nugraha, dia mendapatkan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Kementerian Sosial dalam apa namanya itu kaitan penggunaan bank sampah untuk ya, mendukung pelayanan kesehatan. Dan juga di yang lain juga ada sebagai dokter berprestasi di tingkat nasional juga ada beberapa, Pak. Jadi memang banyak sih kalau kita lihat profil alumni kita secara individu dan juga mereka sudah banyak menduduki posisi yang ya, cukup, Pak ya. Jadi artinya misalnya alumni kita salah satu contohnya misalnya sudah menduduki
sebagai direktur medik ya di Rumah Sakit Hasan Hmm. Sadikin, ada juga menjadi dekan di Universitas Negeri di Unila, kemudian juga Hmm. di Untirta juga itu juga Hmm. alumni dari FK Unjani. Dan juga di TNI juga kami juga sudah banyak menempati posisi-posisi tertentu. Ada juga yang menjabat Karumkit rumah sakit di Serang tingkat 3, kemudian di daerah eh, Papua kalau nggak salah itu juga ada Pak. Jadi tersebar sekali alumni kami Pak. Di 3 matra, Ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara juga sudah ya. ada. Nah, mungkin bisa diceritakan kekhasan pendidikan di FK Unjani ini, karena kalau tidak salah memang Unjani ini sangat dekat dengan apa ya, atau justru merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat. Dan tadi dokter juga menyebut mengenai kebencanaan. Apakah ini menjadi apa ya, semacam perhatian pokok gitu di Fakultas Kedokteran Unjani? Ya, baik Pak. Jadi memang kalau kita lihat sejarah FK Unjani dan Unjani secara umum, bahwa Unjani ini berada di bawah pembinaan Yayasan Kartika Eka Paksi. Nah, Jadi Yayasan Kartika Eka Paksi ini adalah salah satu eh, apa di bawah pembinaan TNI Angkatan Darat. Jadi di bawah langsung Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi memang kami sudah memiliki tagline Pak. Jadi Smart Military Campus gitu Pak ya. Jadi hmm, mungkin ya setelah selalu didengungkan oleh Bapak Rektor dan tentunya diimplementasikan baik itu untuk proses pembelajaran, begitu juga untuk kesehariannya. Ya hmm, mungkin kalau saya berpakaian seperti ini, ini adalah nuansa Pak ya. Jadi bukan ya, bukan bukan budaya ini, tapi nuansa ya, militernya ada. Nah, tujuan kami dari Unjani dan khususnya FK Unjani untuk penegasan penciri kami bahwa kami itu adalah ya, salah satu bidang instansi pendidikan di bawah TNI Angkatan Darat. Nah, tentu nuansa-nuansa tadi akan terasa, Pak, baik itu di dosen maupun di mahasiswa. Nah, termasuk juga dalam berbagai macam kegiatan. Jadi misalnya kami di FK Unjani mempunyai kegiatan blok elektif yang kita sebut hmm, dengan blok kedokteran militer, Pak. Jadi mahasiswa hmm, itu diajarkan bagaimana untuk survival, untuk bertahan hidup, kemudian juga untuk bagaimana untuk penanganan kalau terjadi pertempuran, misalnya simulasi pertempuran, di mana kami juga di kesehatan juga ikut membantu Pak ya biasanya hmm, itu di garis belakang ya, di pendukung. Jadi dengan kondisi yang terbatas, tentunya di suasana yang tidak terlalu ideal, bagaimana caranya bisa menangani ya, pasien dalam kondisi emergensi. Nah itu yang menjadi ciri khas kami yang terkait dengan latar belakang pendirian dan latar belakang owner daripada Unjani itu sendiri. Nah, yang terkait dengan kebencanaan tentunya menjadi keunggulan kami, di mana Unjani ini itu berada di daerah rawan bencana, Pak. Jadi kita tahu bahwa Cimahi, Bandung, dan sekitarnya itu berada di sekitar patahan Lembang, sesar Lembang. Jadi mungkin itu sering kita dengar. Jadi itu menjadi potensi bencana. Dan bencana ini tidak hanya di Bandung saja atau di Bandung Raya termasuk Cimahi, tapi Indonesia ini adalah apa ya namanya itu supermarket bencana, Pak. Nah, jadi tentunya itu menjadi concern kami, di mana kami sadar bahwa alumni kami ini bekerja tidak hanya di lingkungan Jawa Barat, tidak hanya bekerja di Cimahi saja, ya, tapi akan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, dia harus siap untuk menghadapi segala kondisi, termasuk kondisi bencana. Nah, dengan kesadaran tersebutlah maka kami juga bekerjasama dengan BNPB
Jadi Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu melakukan kerjasama, Pak. Jadi kami selalu melatih mahasiswa kami untuk tanggap bencana, mitigasi bencana dan tanggap bencana. Di mana kami juga mempunyai satu departemen khusus untuk bidang kebencanaan itu, Pak. Nah, jadi kami juga menyelenggarakan berbagai macam program, kegiatan, baik itu untuk internal Unjani, jadi kami punya target juga untuk menjadikan kampus siaga bencana. Jadi kami juga melatih semua tenaga pendidikan, tenaga pendidik yang ada di lingkungan Unjani untuk tahu bagaimana cara penanganan bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam seperti kebakaran dan seterusnya. Nah, kami juga melatih itu Pak untuk tidak hanya di kampus, tapi di luar. Termasuk kami juga memiliki desa binaan, itu di Lembang. Karena Lembang itu sangat dekat dengan Patahan Lembang, Sesar Lembang. Jadi kami juga melakukan Ya, pembinaan, memberikan menyebarkan pengetahuan pada masyarakat sekitar bagaimana melakukan penanganan bencana, bagaimana kalau terjadi bencana gempa apa yang harus dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk mitigasi bencananya kami beritahukan juga sehingga nanti mereka siap kalau terjadi bencana. Mungkin itu Pak yang sudah kami ya, kerjakan yang terkait dengan keunggulan kami dan tentunya dengan latar belakang kami ya. eh, yang mungkin terasa ada nuansa TNI Angkatan Darat ya Pak. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Baik. Jadi luar biasa. Ada satu kekhasan tersendiri Iya betul. FK Unjani ini. Betul. Nah, Dok, apa Fakultas Kedokteran atau kuliah di kedokteran ini kan di banyak tempat masih eksklusif ya. Pertama karena dibatasi jumlahnya. Jadi Fakultas Kedokteran tidak bebas menerima jumlah mahasiswa. Kemudian sekolahnya relatif lama, sarjana kedokteran, kemudian sampai profesi dokter, dan biayanya relatif mahal dibanding yang lain. Nah, Iya. bagaimana FK Unjani ini mensiasati ini supaya banyak yang bisa ikut belajar dan tidak terlalu memberatkan? Iya, baik Pak. Jadi memang ya kami sadar sekali bahwa apa untuk kuliah di Fakultas Kedokteran ini dimanapun baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta tentunya membutuhkan effort yang cukup besar Pak ya. Jadi baik itu apa waktu dan biaya. Nah, khususnya kami di swasta ini ya kami sadar Pak. Nah, kemudian juga kami tahu bahwa kami juga memiliki tugas Pak dari yayasan, tentunya titipan dari pembina kami TNI Angkatan Darat. Kami juga diwajibkan untuk memikirkan bagaimana masyarakat yang lain yang mempunyai kemampuan secara intelektual tapi ingin menjadi dokter. Ya, Nah, gitu Pak. Nah, kami melakukan evaluasi-evaluasi Pak, tentunya dengan dukungan dari pihak universitas maupun yayasan. Kami menetapkan unit cost dulu, kemudian tentunya nanti dari unit cost tersebut tidak 100% Pak yang kami bebankan ke mahasiswa. Nah, tentunya dengan kebijakan daripada pimpinan kami, baik itu di UNIF maupun di yayasan, maka pihak yayasan itu menurunkan bantuan Pak hibah. Jadi artinya tidak 100% diturunkan. Makanya kalau kita lihat biaya pendidikan kami,
untuk Unjani dibandingkan swasta yang lain, kami juga termasuk yang cukup relatif Pak ya, relatif eh, rendah ya dibandingkan yang lainnya tentunya. Nah, itu juga menjadi komitmen daripada kami FK Unjani dan pembina kami, universitas dan yayasan. Dan kami sendiri di internal kami di FK Unjani menyediakan bantuan beasiswa, Pak. Bantuan beasiswa internal. Jadi mungkin dalam perjalanan waktu ada kendala finansial dari orang tua. Mungkin bisa saja, mungkin dalam perjalanan orang tua, mungkin dari segi usahanya turun, seperti COVID kemarin, Pak. Atau mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak ideal sehingga kemampuan finansialnya menjadi turun. Nah, kami memberikan bantuan beasiswa. Jadi, misalnya kami memberikan keringanan atau potongan biaya pendidikannya, biaya semesternya. Dan kami juga didukung oleh Ikatan Alumni kami, Pak. Ikatan Alumni FK Unjani, mereka juga menyediakan beasiswa, bantuan untuk adik-adiknya yang mungkin kurang beruntung dari segi finansial, dan kami juga dapat bantuan juga dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa, kalau kami sebut POMA di sini Perhimpunan Orang Tua Mahasiswa, Ya. itu juga ikut secara aktif memberikan bantuan dana untuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang beruntung namun memiliki prestasi yang cukup. Banyak beberapa alumni kami itu kami bebaskan Pak biaya pendidikannya Hmm. mulai dari semester 2 sampai mereka sampai lulus koas. Tentunya dengan pertimbangan selain keaktifan, prestasi dan tentunya finansialnya. Dan kami sadar bahwa orang tua itu menginginkan tentunya masuk kedokteran masih anaknya itu akan menjadi tumpuan masa depan mereka, Pak. Jadi memang kita juga tidak hanya melihat dari segi bisnis, tapi kami juga memperhatikan dari segi sosial, Pak. Jadi memang itu yang dinamika yang kami rasakan dan memang ada setiap tahun itu memang ada mahasiswa yang mengalami masalah. Namun motivasi tinggi, keinginan untuk menjadi dokternya tinggi, kemudian prestasi juga baik. Nah, cuman ada kendala sedikit di bidang ini. Nah, itu kami lakukan seperti itu. Selain juga beasiswa dari pemerintah, baik itu dari kementerian maupun dari Pemda di lingkungan Pemprov maupun di Kota Cimahi. Baik dok, di Surabaya ada Fakultas Kedokteran atau universitas yang dibina oleh Angkatan Laut itu bahkan apa ya membebaskan biaya pendidikan untuk anak-anak apa TNI Angkatan Laut kalau tidak salah. Iya, Nah di sini apa ada program semacam itu? iya Pak. Jadi kalau di Unjani, jadi khususnya untuk keluarga besar Angkatan Darat, keluarga Ya, besar Unjani, jadi kami sebutnya KBAD dan KBU, Pak. Jadi KBU itu untuk yang anak-anaknya putra-putri dari pegawai kita, baik itu dosen maupun tendik. Tentunya itu ada kebijakan dari yayasan, itu ada pemotongan, Pak. Pemotongan sekitar 30% dari biaya pendidikan. ya, Nah, juga kecuali kalau mereka betul-betul mengalami kesusahan, kesulitan dalam finansial. Nah, itu tadi ada jalur-jalur yang lain, Pak. Jadi secara ya, normatif begitu mereka masuk, tercatat ada buktinya sebagai keluarga besar Angkatan Darat maupun keluarga besar Unjani, itu otomatis, Pak. Itu langsung ya. diberikan potongan. Ya, baik. Dok, terakhir, eh, apakah ke depan, ya terutama semangat untuk menuju Indonesia Emas 2045, ada program khusus untuk memenuhi kebutuhan dokter, terutama yang tadi siap siaga bencana, karena tentu Indonesia ini kan juga daerah bencana di mana-mana. Ya, baik Pak. Ya tentunya kami
sebagai institusi pendidikan juga bersinergi Pak ya dengan pemerintah. Ya, Kami menyediakan dokter-dokter yang kompeten tentunya di bidangnya dan tentunya sesuai dengan kekhasan kami tentunya. ya, Nah, untuk itu kami melakukan berbagai macam program, Pak. Jadi baik itu peningkatan kompetensi sebagai dokter umum, itu berbagai macam program kami laksanakan. Jadi misalnya kami menyelenggarakan berbagai macam event, baik itu peningkatan soft skill dari mahasiswa, sehingga lulusan nanti itu bisa ya, menjalankan tugas manajerial dengan baik. Kemudian kami untuk kompetensi di bidang keilmuannya, kami juga menyediakan berbagai macam sarana dan berbagai macam program pendidikan. Begitu juga untuk akselerasi, Pak. Akselerasi artinya itu untuk mereka membantu mereka untuk lulus tepat waktu. Ya, jadi kami melakukan crash program, Pak. Jadi kami kalau mungkin bahasa gampangnya kami melakukan semacam kursus intensif gitu ya Pak ya. Jadi di bawah ya, pembinaan dosen kami maupun kami menggandeng juga alumni Unjani, FK Unjani untuk membantu adik-adiknya sehingga bisa mereka lulus tepat waktu dan lulus dengan kompetensi yang baik. Alhamdulillah sampai saat ini kelulusan kita pada uji kompetensi nasional itu masih cukup tinggi, jadinya di atas 88%, Pak. ya, Jadi kalau untuk CBT 88%, kalau untuk OSCE-nya hampir 92%. Artinya masih di ya, atas rata-rata nasional. Itu yang terkait dengan mutu lulusan kami. Dan tentunya kami juga ingin lulusan kami itu tidak hanya paham tentang atau ahli di bidang kedokteran saja. Tentu mereka diberikan skill-skill yang lain. Nah, kami juga dengan berbagai macam organisasi, contohnya kami juga memberikan kemampuan untuk entrepreneurship, Pak. Jadi bersama dengan Marketplace, kami juga melatih mahasiswa bagaimana untuk marketing, misalnya digital marketing dan seterusnya. Kami juga bersama dengan LAFKI. LAFKI itu Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, di mana kami juga memberikan pengetahuan kepada mahasiswa kami tentang bagaimana fasilitas kesehatan yang baik seperti apa. Kemudian juga kami juga memberikan skill-skill yang lain seperti pelatihan tentang traumatologi, baik itu juga di bidang kedaruratan jantung, ACLS. Nah, itu Pak yang kami kerjakan sehingga nanti lulusan kami itu menjadi paket lengkap. Jadi paket lengkap tidak hanya ahli di bidangnya, tapi mereka juga bisa mengembangkan diri di bidang yang lain. Termasuk kami juga mempunyai blok-blok elektif tadi, Pak. Jadi mereka yang ke depannya berkeinginan untuk menjadi dokter militer, kami punya blok elektif, blok dokter kedokteran militer. Kalau mereka ingin mengembangkan diri menjadi dokter estetik medik yang kebetulan ya, saat-saat ini dalam satu dekade ini menjadi booming, Pak, kami juga melakukan blok elektif seperti ya, itu. Jadi mereka mengenal berbagai jenis profesi. Begitu juga kami kenalkan juga dengan alumni-alumni kami yang dari lulusan luar negeri sehingga ya, mereka nanti ke depannya bisa punya kewawasan mengembangkan diri tidak hanya di bidang kedokteran saja, nanti bisa sebagai peneliti dan seterusnya, Pak. Nah, itu Pak yang ya, kami lakukan sebagai kontribusi kami ya. kepada negara dan bangsa, sehingga perusahaan kami juga nanti siap untuk mendukung semua program pemerintah dan ikut meningkatkan kesehatan di Indonesia khususnya. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Windra, Magister Kesehatan, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani di Cimahi, Bandung. Ya, Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi benar-benar bermanfaat, menambah wawasan kita semua, dan juga menambah pemahaman mengenai program-program khusus dan khas yang dipunyai oleh Fakultas Kedokteran Unjani. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Bambang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Selamat pagi. terima kasih.
Telah terbit, Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi